Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Gezita Udimareta dengan NIM 13125000042. Saya berasal dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Saya akan mereview materi pengantar hukum Indonesia atau PHI berdasarkan materi kuliah kita. Secara etimologis, tata hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu rechtsorde, yang berarti menyusun dengan tertib aturan hukum untuk menyelesaikan peristiwa hukum. Menurut R. Abdul Jamali, ini adalah hukum positif atau biasa kita sebut dengan ius constitutum. Sudirman juga menekankan bahwa PHI membahas hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia saat ini, bukan dari masa depan ataupun masa lalu. Tujuannya jelas, agar kita tahu bentuk dan isi hukum, perbuatan yang dilarang, serta kewajiban, hak, dan kedudukan kita sebagai warga negara. Hukum Indonesia bersumber dari 5 hal. Yang pertama, undang-undang, formal maupun material, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar negara, doktrin, ajaran hukum, dan juga jurisprudensi atau putusan pengadilan tertinggi. Agar hukum ini berjalan, Lawrence membaginya menjadi 3 unsur sistem hukum, yaitu yang pertama, substansi, aturan atau peraturan yang dibuat oleh legislator. Dan yang kedua, struktur, lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Yang ketiga, kultur, perilaku atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum kita diklasifikasikan berdasarkan sifat mengatur atau memaksa, isi privat maupun publik, dan juga wilayah berlakunya, lokal, nasional, dan internasional. Di Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai good norm atau norma dasar tertinggi. Beberapa asas penting yang perlu kita ingat adalah, yang pertama, hukum acara, asas pasif bagi hakim, di mana inisiatif sengketa datang berasal dari pihak yang berperkara. Yang kedua, ada asas umum, lex posteriori derogat legi priori, hukum baru mengalahkan hukum lama, dan the rule of law. Yang ketiga, hukum pidana, ada asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah, dan in dubio pro reo. Jika hakim ragu, putusan harus menguntungkan terdakwa. Dalam hukum pidana, para ahli seperti Moel Jatno dan Pompe menekankan pada perbuatan terlarang dan juga sanksinya. Sedangkan dalam hukum perdata, sistematikanya diatur dalam KUH Perdata, yang terdiri dari 4 buku. Yang pertama, orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan lewat waktu. Terakhir, mengenai politik hukum. Menurut Mahfud MD, ini adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum ini bisa kita temukan dalam rencana pembangunan pemerintahan maupun dalam peraturan perundang-undangan. Sekian review materi PHI dari saya. Memahami hukum adalah langkah awal menjadi warga negara yang baik. Terima kasih.